Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kronolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita mulai dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pulihkan kami dari keletihan kami sepanjang hari, dan kuduskan kami, sebab ada saja kekurangan kelemahan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang menguasai hati, pikiran kami, mengarahkan kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh ya Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP, tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15 dan pembimbing renungan di ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan menuruti hawa nafsu pada kebodohanmu. Kekudusan hidup itulah salah satu panggilan hidup penting bagi orang yang beriman kepada Kristus. Sebab kodrat manusia sebagai gambar dan rupa Allah mengharuskan manusia harus seperti Allah. Demikian seruan Tuhan dalam Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Konsistensi Alkitab tentang kekudusan di Perjanjian Baru pun demikian kehendak Tuhan, sebagaimana disampaikan oleh para rasul dan secara khusus oleh Rasul Petrus di ayat 15 dan 16 surat ini. Kekudusan harus dipahami secara holistik, meliputi aspek kehidupan secara lengkap, yaitu berkaitan dengan kognisi, yaitu mental, pikiran, afeksi, ya, perasaan, mengasihi Tuhan dan sesama. Kemudian psikomotorik, yaitu perilaku, perbuatan, misalnya tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina dan lain. Dan yang keempat itu pneumatik, yang berkaitan dengan roh atau rohani dan doa, nyanyian. Hal yang disoroti firman Tuhan saat ini berkaitan dengan ranah yang kedua dan ketiga, yaitu kognisi dan psikomotorik, atau yang berkaitan dengan ya pemahaman serta ketaatan kepada Bapa. Dalam hal ini tentu merujuk kepada Allah dan tidak menuruti hawa nafsu. Keduanya bermula dari pikiran dan berlanjut dengan perbuatan. Secara khusus disebutkan tentang hawa nafsu itu merupakan kehidupan di dalam masa kebodohan dulu, atau sama dengan ketidaktaatan atau penolakan akan kehendak Tuhan. Kata hawa nafsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Sedangkan dalam Alkitab lebih keras, yaitu epitumeo. Walaupun ada beberapa terjemahan tidak langsung bahwa itu berhubungan dengan keinginan berhubungan seksual, namun lebih besar tekanan kepada keinginan seksual. Dalam bahasa Inggris disebut lust. Misalnya bisa kita baca dalam Matius 5 ayat 28. Oleh karena itu,
secara umum dalam kekristenan dipahami kata hawa nafsu, epitumeo atau lust, sebagian adalah berkaitan dengan keinginan yang tidak teratur atau kenikmatan berlebihan atas kepuasan seksual. Apabila kepuasan tersebut dikejar bagi dirinya sendiri dengan melepaskannya dari tujuan prokreasi. Di zaman modern, trending dan kesempatan untuk pikiran dan kehendak dan perbuatan hawa nafsu ini makin meningkat. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dan berat bagi pengikut Kristus untuk memelihara kekudusan hidupnya. Namun sebagai orang yang telah diselamatkan Kristus dari keberdosaan, setiap orang percaya akan dimampukan Kristus untuk menghindari bahkan menjauhi hawa nafsu kebodohan itu dengan kesetiaan menaati kehendak Tuhan itu. Karena itu, untuk semua sobat renungan malam Shalom, taatlah kepada kehendak Tuhan dan jauhilah hawa nafsu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar dalam kehidupan ini banyak tantangan untuk hidup kudus. Namun kami yakin atas penyertaan-Mu, kami akan dimampukan untuk menjauhi hawa nafsu kebodohan. Ya Roh Kudus, teguhkan hati kami untuk menaati kehendak Yesus. Terima kasih. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.